Pinkan Mambo dan Arya sepertinya tak pernah habis menuai sensasi dan kontroversi. Baru-baru ini jagat maya heboh, mantan vokalis Dua Ratu terlibat cekcok hebat di tempat terbuka di Singapura. Saking merasa kesal sebagai suami tak dihargai istri, Arya murka dan mengultimatum bakal meninggalkan Pinkan. Kemarin kamu ngepray aku, sekarang kamu jahatin aku terus. Udah cukup. Dia nggak lucu makanya. Jangan suka kayak gitu, Arya! Jangan jahat sama perempuan! Jangan jahat sama perempuan, Arya! Aku tuh juga sabar. Aku juga sabar, jangan jahat sama perempuan. Aku udah sabar. Ya aku juga sabar. Kamu ngancam cerai terus. Siapa yang cerai? Ya kamu kan lari-larian. Aku lari-larian ke kamu. Ya aku percuma, aku duduk juga gak bakal kelar urusan sama kamu ngobrol. Kamu nggak usah janjiin orang kalau nggak bisa janjiin. Kamu nggak pernah mau ngalah, kamu tuh salah. Ini masalah sepele ya. Kamu Tapi perpanjang. kamu terus-terusan ngancam aku. Kemarin kamu ngeprank cerai. Ayo, Kamu maunya apa sih? aku maunya kamu jangan nyakitin aku. Siapa nyakitin kamu? Kamu nggak pernah ngaku cerai. Jahat kamu. Sama-sama sudah matang secara usia, Pinkan dan Arya dinamika hubungannya benar-benar labil melebihi pasangan muda. Gara-gara tersinggung dengan sikap Pinkan, Arya langsung kabur pulang meninggalkan istrinya di Singapura. Akankah peristiwa cekcok hebat di Singapura bakal jadi petaka rumah tangga mereka yang berujung gugatan di pengadilan agama? Intinya, udah aku saat ini lagi break masing-masing. Intinya sekarang aku lagi ngambek, lagi marah-marahan. Biar introspeksi diri aja lah. Rabu ini nasib perjalanan rumah tangga Daihun dan Julia Prastini alias Jule akan diputuskan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Mengacu pada bukti-bukti yang diajukan pihak Daihun mengenai perselingkuhan yang dilakukan Jule, serta tidak hadirnya Jule pada 3 kali persidangan mediasi, bisa ditebak Majelis Hakim akan memutuskan menerima permohonan cerai Daihun. Putusan akan Rabu besok 3 Desember melalui e-court secara elektronik. Antara pemohon termohon ini ya ibaratnya cerainya baik-baik lah. 3 kali dipanggil, pihak termohonnya tidak datang juga. Akhirnya setelah dinasehati, didamaikan ya oleh majelis hakim, ternyata endingnya tetap dengan keinginannya untuk bercerai, maka akhirnya diperiksa oleh majelis hakim, kemudian ditunda untuk musyawarah majelis tanggal hari Rabu besok tanggal 3 Desember. Jadi putusannya nanti di-upload di e-court secara elektronik. Saya berharap terbaik sih. Mohon doanya aja. Sebenarnya saya nggak mau itu karena masalah pribadi saya ya. Oke, ya. Terima kasih banyak untuk perhatian. Terima kasih banyak untuk semuanya untuk semangati. Lagi-lagi Amarzoni harus menelan kekecewaan. Setelah eksepsi atau nota keberatannya ditolak Majelis Hakim, kini permohonan Amar agar dibawa ke Jakarta untuk menjalani sidang secara offline di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak dikabulkan oleh pihak Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Padahal Majelis Hakim yang menyidangkan Amar dalam perkara peredaran narkoba di Rutan Salemba telah memutuskan menghadirkan Amar di ruang sidang secara offline. Amarzoni itu sebagaimana kemarin kegelisahan pada akhirnya Majelis Hakim mengeluarkan penetapan bahwa untuk pemeriksaan selanjutnya, kalau tidak salah pemeriksaan terdakwa ya, itu Majelis Hakim mengeluarkan penetapan. Penetapannya apa? Memerintahkan Amarzoni untuk dihadirkan secara offline. Ya, secara offline artinya apa? Dihadirkan di persidangan. Untuk persidangan nanti kita masih tetap sesuai dengan arahan Bapak Menteri dan juga Bapak Dirjen. Pelaksanaan persidangan Amarzoni dan kawan-kawan masih kita laksanakan dengan telekonferensi atau secara online. Amarzoni saat ini selain sebagai tahanan yang sedang menjalani persidangan di kasus yang sekarang, Amarzoni juga adalah warga binaan yang sedang menjalani pidana di kasusnya yang sebelumnya. Kabar Amarzoni tidak bisa dihadirkan secara langsung di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tak hanya mengecewakan Amar. Keluarga serta kekasih Amar, Camelia, pasti juga merasakan hal yang sama. Sejak persidangan digelar, keluarga melalui penasehat hukum Amar
telah melakukan upaya agar Amar bisa dibawa ke Jakarta untuk mengikuti persidangan secara offline. Selain untuk mempermudah komunikasi ketika sidang digelar, mereka juga ingin melepas rindu kepada Amar yang tidak bisa ditemui sejak Oktober lalu. Ya supportnya cuma minta dia dipindahkan di Jakarta lagi biar sidangnya tuh lebih enak, lebih terbuka. Komunikasi pun tidak kami batasi, pihak lapas Karanganyar pun tidak membatasi, tentunya dengan aturan-aturan sesuai dengan aturan-aturan yang memang sudah ada. Kabar buruk Amar tidak bisa dibawa ke Jakarta membuat keluarga dan Camelia tidak bisa ketemu Amar untuk waktu yang belum bisa dipastikan. Komunikasi dan tatap muka melalui monitor di ruang sidang jadi satu cara untuk melepas rindu dan melihat kondisi aktor berusia 32 tahun itu. Gimana Anuki sehat? Aku baik-baik aja. Tak bisa mengelak, Inara Rusli akhirnya muncul dan mengaku dirinya menikah dengan Insan Nur Fahmi, suami Wardah Tinamawa. Meski mengaku menikah siri dengan Insan, Inara melalui penasehat hukumnya membantah merebut suami Mawa dan menegaskan dirinya sebagai korban dari kebohongan Insan yang mengaku berstatus lajang. Perkenalan itu terjadi di bulan Juli tahun 2025. Waktu itu dia menyampaikan statusnya single ya. Klien kami juga melihat dari Instagram bahwa tidak ada profil dengan istrinya. Sehingga terjadilah nikah siri itu di tanggal 7 Agustus tahun 2005. Setelah pernikahan siri, klien kami mendapat pesan atau DM dari Instagram dari saudari MW. Suami saya kira-kira mengaku dirinya udah punya istri dan anak nggak ya kak? Dia yang kelihatan seperti lajang di luar sana. Klien kami terpukul ya kenyataannya bahwa suaminya yang mengaku single itu masih memiliki. Pengakuan Inara telah menikah siri dengan Insan menuai beragam komentar warganet. Banyak yang menganggap tak masuk akal dan menyaksikan kebenarannya. Lantaran mudahnya Inara menerima cinta dan mau diajak nikah oleh laki-laki yang belum genap sebulan dikenalnya. Inara yang pernah gagal berumah tangga dengan Virgon juga dinilai ceroboh mempercayai ucapan Insan yang mengaku single dan telah mentalak 2 Mawa tanpa memeriksa kartu tanda penduduk dan surat cerai Insan.